ada lagi cara membuat air ruqyah tapi bukan untuk diminum. Nah, mungkin tadi setelah sedikit saya singgung cara membuat air ruqyah untuk meruqyah tempat tinggal, meruqyah toko, ya, meruqyah rumah yang dianggap angker, ya, ataupun meruqyah tempat yang sudah lama dikosongkan. Kemudian kita mau isi. Nah, bagaimana tekniknya? Dasarnya, Bapak dan Ibu, ya, ketika tadi dasarnya adalah sama saja. Hanya yang membedakan pada saat prakteknya. Jadi kalau tadi kita menggunakan media di gelas ataupun botol, nah, kalau misalkan kita mau meruqyah tempat yang besar seperti ini, maka siapkanlah air di ember ataupun di baskom. Nah, caranya yang pertama, Bapak dan Ibu menghadap ke kiblat seperti tadi, mungkin yang kita hadap ke kiblat dalam kondisi kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si tangan kanan kita, telunjuk tangan kita dicelupkan ke air. Nah, pada saat kita membuat air ruqyah, kita berputar berlawanan arah jam. Ya, diputar berlawanan arah jam. Sambil kita baca ayat-ayat ruqyah yang tadi, kemudian sama seperti juga tadi ketika kita selesai baca ditiupkan atau diludahi dari ujung lidah, ya, bukan wah penuh itu, bukan, tapi dari ujung lidah ya, seperti itu, ya, seperti ada percikan. Kemudian kita baru melakukan ruqyah tempat. Caranya untuk meruqyah tempat seperti ini, misalkan ini ada rumah, ya, kemudian yang pertama kali dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah muqaddimah, memberikan warning dulu, memberikan peringatan dulu. Karena siapapun mereka, bangsa jin, ya, kita tidak boleh mendoliminya. Kalau mereka dolim, kita dolim, apa bedanya kita dengan mereka? Yang pertama yang dilakukan muqaddimah, pertama Ibu keluar dari rumah. Nah, ambil pintu sebelah kanan, ya, ada pintu sebelah kanan, di pintu, ya, tiang pintu. Ambil pintu sebelah kanan, kemudian kita menghadap ke pintu tersebut, ke pas tiang pintunya tersebut, ya. Kemudian kita memberikan muqaddimah. Artinya muqaddimah seperti apa? Kita baca ta'awudz dulu, kita minta perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah Bapak dan Ibu nyemprot langsung kesurupan, ya. Nah, tapi ketika tadi pintunya di pintu ini kita masih muqaddimah, dengan mungkin kita bacaan juga bisa dengan sederhana kita, misalkan ya masyarakat jin, ya kalian bangsa jin yang ada di sini yang selama ini mengganggu kami dan keluarga kami atau mengganggu siapapun yang ada di sini, kami peringatkan kepada kalian untuk pergi dan meninggalkan tempat ini. Apabila kalian tidak pergi, kemudian terjadi sesuatu pada diri kalian dan keluarga kalian, maka jangan salahkan kami. Jadi ada muqaddimah dulu. Setelah itu baru kita semprot. Mulai dari sebelah kanan luar. Jadi keluar dulu, kita keluar sebelah kanan. Kalau misalkan ini pintu, ini pintu, kita dari kanan sini. Kanan, ini halaman misalkan pagar. Semprot dulu. Semprot sampai nanti kita ketemu di pintu sebelah kiri, masuk kita ke kanan. Jadi ambilnya kanan terus. Mepet kanan. Nah, sambil kita meruqyah, sambil kita menyemprotkan air, kita bacakan ayat kursi atau kita bisa membacakan surat As-Saffat 1 sampai 10. Putar sampai nanti kita bertemu di ujung di pintu yang tadi. Ini udah selesai nih. Kemudian ambil posisi tengah ruangan. Kemudian kita menghadap kiblat, kemudian adzan. Diadani, kemudian ditutup dengan iqamah. Nah, prosesnya sudah selesai. Intinya, Bapak dan Ibu semua, pada saat kita meruqyah, jangan pernah kita merasa kita bisa. Artinya kita benar-benar mengharap ridho, mengharap pertolongan. Kita merasa ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa, ya, kecuali adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya siapapun bisa, karena kita nggak bisa melakukannya, ada Allah. Berarti kita tinggal minta sama Allah. Nah, itu Bapak dan Ibu seputar ruqyah, karena di vokasi ini ya hanya ruqyah dasar saja yang disampaikan, belum masuk kepada masalah tentang jin, tentang sihir, itu belum. Ya, hanya pengenalan tentang ruqyah syariah dan sirqiyah, kemudian ruqyah mandiri dan ruqyah air. Oke Bapak dan Ibu, untuk ruqyah syariah mungkin itu sudah selesai ya, karena sesuai dengan kurikulum yang harus saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk kepada bekam. Boleh, mana yang belum pernah? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah masalah steril. Ya, steril dari diri kita sendiri, steril dari alat. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Nah, kemudian ketika sarung tangan sudah seperti itu, ini lancingnya ya.
Caranya kita buka dulu. Oke, antum buka dulu. Cara membuka jarumnya, tarik aja. Nah gitu, jadi jangan main tarik langsung, tapi dininya dulu ditekan biar keluar dulu nih ya, baru ditarik. Biasakan seperti itu. Kenapa? Ini untuk memanjangkan umur ini, ya, memanjangkan umur daripada pen. Kenapa? Ketika kita main tarik, ini per yang di dalam itu tidak terdorong sehingga dia akan terpaksa bisa saja lepas pernya. Makanya banyak lensing atau pen seperti ini yang tidak bisa berfungsi ini. Kenapa? Karena kebiasaan kita tanpa didorong dulu. Harusnya tekan dulu, udah keluar baru tarik. Nah ini silakan dipasang kembali. Oke, ini udah selesai, simpan sini. Nggak usah dipegang-pegang, ya, simpan aja. Nah sekarang pasiennya udah ketemu nih, udah ada ya. Tadi penyakitnya udah ada, udah ditemukan. Ini gangguan kejiwaan. Jelas intinya di organ jantung beliau. Oke, sekarang karena tadi anggap aja udah ini, tinggal lakukan antum palpasi. Ini gunakan minyak ini untuk melumuri tubuh beliau, ya. Ya. So, nah, oke, lumuri semua ya. Oke, boleh nanti antum melakukan palpasi dengan melakukan relaksasi pasien. Caranya antum di sini aja ya. Jadi jangan begitu ya. Jadi gini aja nih. Nah, seperti ini. Oke, lakukan. Nah, gitu ya. Tuh. Boleh kiri kanan. Boleh, ini kan tulang belakang, ini dibetok sini, untuk sini. Nah, tuh. Tuh. Nah, gitu. Oke, anggap udah selesai ya. Anggap ini udah kembali normal, nah ini kakak ini kayak gini kan. Nah, itu. Boleh antum lakukan dengan alat bekam. Kop tadi boleh dengan cara tadi digosok ya, kop dulu satu atau ditarik betul, karena ada beberapa teknik. Nah gitu boleh. Nah betul. Nah mantap, enak kan? Bosannya enak gak? Enak. Oke, itu satu ya. Yang kedua tadi bisa kop dulu, kop satu cukup. Nah ini boleh ke seluruh tubuhnya juga ya. Untuk pasti tidak harus di titik simpulnya. Boleh untuk semuanya juga. Tuh. Oke. Nah boleh itu. Nah ini adalah untuk pembekaman yang pertama ya, dilakukan seperti ini. Nah ini ada yang nanya waktunya berapa lama. Yang saya ketahui ketika saya belajar, ini ada 2 kali pengekopan. Yang pertama adalah 1 menit, kemudian diangkat, ditarik, kemudian dikop lagi. Yang kedua ada 5 menit. Itu ya. Jadi nah pada saat yang setelah kedua baru kita melakukan pelukaan. Seperti itu. Nah ini oke, angkat antum 1 menit, angkat. Ya. Oke, itu yang pertama. Oke, kop lagi di tempat yang sama. Oke. Nah, ini yang kedua kalinya antara 5 menit. Kenapa? Karena biasanya dengan 5 menit pertama darah akan sudah mulai ketarik. Yang kedua si pasien sudah mulai rileks, ya. Udah terbius, ya. Bisa menggunakan ini? Pernah? Belum pernah. Contohkan. Jadi posisi ini nih, si pen ini posisinya ada di sini. Jadi kondisi miring itu ada di badan. Ya, itu. Nah, bagaimana tekniknya? Apa boleh muter? Boleh muter. Nah, tuh. Oke, antum bisa lakukan acak aja, nggak apa-apa. Nah, gitu. Oke. Nah, oke. Boleh. Lanjut. Oke. Kayaknya nyaman ya? Oke, nyaman. Oke, ambil lagi kop tadi. Oke, itu cukup dong. Ya, secukupnya aja. Oh, nah ini kan udah. Ya, nah ini kan udah keluar darah. Berapa lama, gitu kan? Sehingga tidak terjadi praktek sampai ada kembungan, ada keluar gelembungan. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kondisi si pasien kita, apakah dia itu mengalami alergi kulit atau enggak. Kenapa? Ketika pasien kita mengalami alergi kulit, tidak harus lama, sebentar aja udah langsung bergelembung. Ya, 2 menit aja udah langsung bergelembung. Ya, jadi maka kita harus pahami dulu kondisi pasiennya. Nah kalau ini berapa menit? Yang pertama kita bisa gunakan waktu 5 menit. Ya, kedua kita bisa melihat dari kondisi darah. Darahnya udah mengental atau belum, masih encer atau belum. Ya, kalau darahnya udah mulai mengental, kemudian darah tidak mengalir lagi, ini boleh kita angkat. Oke, ya. Oke. Dari di bawah boleh pakai tangan kiri ya. Pakai tangan kiri ya, untuk darah itu tangan kiri kan. Jangan mengangkat darah dengan menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan kita akan digunakan untuk memegang alat.
Ya. Oke. Nah ini, ini udah aman. Tinggal tancap. Bismillah ya. Klik. Nah, ini ke bawah. Nah, dorong ke atas, dorong ini juga dorong, nah seperti itu. Aman. Oke, ini bersihkan, ini belum bersih. Ini harus bersih. Ya, ambil lagi. Oke, kop lagi satu kali lagi. Nah, oke, ini yang kedua, ini untuk membersihkan sisa darah. Nah, bagaimana indikasinya? Indikasi ketika darahnya sudah tidak ada atau boleh diangkat, dibersihkan, yaitu munculnya cairan bening, ada plasma darah ya. Ketika udah ada plasma darah, ini boleh diangkat lagi ya. Berarti sudah selesai. Seperti tadi, klik, ya, tarik ini kembali, sini, tarik ke bawah, ini kopnya gitu, ini ke atas, ini yang ini, nah gitu. Nah berarti ini sudah selesai untuk pengkopan. Berarti ketika sudah seperti ini, maka kemudian kita boleh lumuri dengan minyak. Kalau kita sih pakainya minyak siaga. Kayak semprot dulu, udah cukup. Oke. Kemudian gimanain? Kop. Nah kemudian, begitu ya. Kop bekam yang tadi bersihkan boleh langsung dipakai ya, karena ini masih ada satu darah, kecuali bekas orang lain nggak boleh. Nah ini berarti kan ini sudah selesai, tinggal antum bersihkan di sekitarannya. Nah itu, jangan sampai ada sisa minyak, ada sisa darah. Oke. Nah ini dasarnya untuk bekamnya seperti itu ya. Hanya saja tadi tinggal kembali kepada masalah menentukan titik simpul. Kawan, jelaskan titik simpulnya. Tulang rusuk yang paling bawah sampai bahu bagi dua. Ya, dari ini bagi dua, nanti bagi dua lagi. Ya, ini paru-paru, ini lambung. Nah, ini limpa. Ini titik limpa. Nah, yang bawahnya ini adalah titik usus besar. Oh, kalau tadi kan kita cuma ini doang, contohnya doang. Makanya tadi kita tanya dulu, kalau hasil diagnosanya tadi berhubungan dengan penyakit, kita tinggal menentukan titiknya seperti itu. Nah, kalau misalkan dianya sudah menentukan keluhan, nih keluhannya atau tadi, tinggal kita cari titik di sini. Mana nih limpa, mana si jantung. Kecuali tadi, misalkan dia tidak ada keluhannya, tapi kita pengen tahu nih orang ada penyakitnya apa nih, gitu kan? Gangguannya apa? Kayak tadi kan dia ngomong penyakit apa, ternyata organnya di sini gangguannya, seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai untuk penentuan titik bekam, titik simpulnya. Insya Allah karena kita butuh waktu lama ya Pak ya belajar, tapi ini selintas saja seperti itu gambarannya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya kembali serahkan kepada siap, Masya Allah Mas.